Shalom Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan. Mari buka Alkitab Markus pasal yang keempat. Kita akan baca ayat 26 hingga ayat yang ke-29. Injil Markus pasal 4 ayat 26 hingga ayat yang ke-29 saya bacakan untuk saudara. Lalu kata Yesus, beginilah hal kerajaan Allah itu, seumpama orang yang menabur benih di tanah. Lalu pada malam hari ia tidur, dan pada siang hari ia bangun. Dan benih itu mengeluarkan tunas, dan tunas itu makin tinggi. Bagaimana terjadinya tidak diketahui orang itu. Bumi dengan sendirinya mengeluarkan buah. Mula-mula tangkailnya, lalu bulirnya, kemudian butir-butir yang penuh isinya dalam bulir itu. Apabila buah itu sudah cukup masak, orang itu segera menyabit, sebab musim menuai sudah tiba. Demikian firman Tuhan. Saudara dan saya dikatakan berbahagia jika mendengarkan firman Tuhan ini, merenungkannya, memberitakannya, istimewa, melakukan dalam hidup beriman. Bapak Ibu, perhatikanlah bahwa Markus pasal 4 ini, ayat 26 sampai ayat yang ke-29 bicara tentang kerajaan Allah. Saya ulangi ya, tidak bicara yang lain. Dia bicara tentang kerajaan Allah. Yesus bilang begini, beginilah hal kerajaan Allah itu. Mengenai kerajaan Allah itu. Lalu kalau kita baca lebih jauh, mau bicara soal bagaimanakah kemudian orang memasukinya. Kerajaan Allah itu. Jadi kita mau bicara dua hal penting Bapak Ibu. Kita mau bicara soal proses yang pertama. Proses, ini menarik nih proses. Yang kedua, faktor penentu. Proses dan faktor penentu. Untuk masuk kerajaan Allah. Mengapa saya bilang masuk kerajaan Allah? Karena bagian akhir, tolong lihat ayat 29. Apabila buah itu sudah cukup masak, orang itu segera menyabit setelah musim menuai sudah tiba, panen. Bagaimana supaya panen? Proses kerajaan Allah itu memanen itu bagaimana? Yang pertama saya bilang tadi kita bicara soal proses. Tolong saudara lihat, proses ini sangat penting. Lihat ayat 28. Bumi dengan sendirinya mengeluarkan buah. Mula-mula tangkainya, lalu bulirnya. Kemudian butir-butir yang penuh isinya dalam bulir itu. Ini bicara soal proses. Hal kerajaan Allah dan siapa yang memasukinya, itu suatu proses. Proses dimulai dari bagaimana kemudian itu ditanam. Kalau saudara membaca Matius 13, saudara akan menemukan ada yang di pinggir jalan, ada di batu-batu, ada di semak duri, ada di tanah yang baik. Bagaimana dia ditanam? Di media apa dia ditanam? Oke? Lalu kemudian kita bicara juga hal yang penting. Bagaimana proses pertumbuhannya? Dari bulir, benar kan? Mengeluarkan buah, mula-mula tangkainya, lalu bulirnya, kemudian butir-butir yang penuh isinya dalam bulir itu. Nggak instan loh Bapak Ibu. Hal kerajaan sorga dan hal orang yang masuk di dalamnya itu proses. Tidak instan. Dan masing-masing jenis buah punya proses tertentu. Punya lama tertentu. Tergantung tanahnya. Ada di pinggir jalan kah? Di bebatuan kah? Atau tanah yang baik? Tergantung juga saya kira penaburnya. Mau nggak dia mupuk? Iya tah? Mau nggak dia pupuk? Mau nggak kemudian dia betul menyiapkan segala sesuatu? Tergantung juga si benihnya. Apakah dari awalnya karakternya udah baik dan benih itu benar-benar mau menyerap nutrisi yang ada? Tergantung juga benihnya. Apakah benihnya itu menyesuaikan dengan tanah yang kering, dengan pinggir batu, dengan tantangan yang besar? Semua itu suatu proses.
untuk menghasilkan buah. Makanya ayat 28 ini bicara soal proses. Oke? Yang ketiga, kita bicara soal faktor. Faktor penentu. Bapak Ibu lihat. Lalu pada malam hari ia tidur, dan pada siang hari ia bangun. Lalu benih itu mengeluarkan tunas, dan tunas itu makin tinggi. Bagaimana terjadinya tidak diketahui orang itu. Oh, ini menarik loh Bapak Ibu. Faktor yang ditonjolkan oleh Yesus Kristus dalam perumpamaan ini adalah si penabur. Dia bekerja dari pagi sampai siang. Dia bikin pengairan. Dia kasih pupuk. Dia proses semua. Dia gemburkan. Dia lakukan banyak hal dengan kesibukannya di siang hari. Tapi di waktu malam hari dia bikin apa? Dia tidur. Tidur adalah simbol tidak melakukan apa-apa. Tidur berarti tidak berupaya. Tidur berarti beristirahat. Pagi sampai siang, sampai sore dia bekerja, malam hari dia tidur. Lalu menarik Alkitab bilang begini. Dan ketika dia bangun, benih itu mengeluarkan tunas. Dan tunas itu makin tinggi. Bagaimana terjadinya? Tidak diketahui orang itu. Yang pertama, kita dapat satu faktor penting. Faktor si penabur. Tadi saya bicara juga faktor tanah, faktor benih, toh? Dalam satu proses tadi. Faktor penabur sangat menentukan. Tetapi, ketika Tuhan Yesus bilang, dia tidur, pas waktu siang dia lihat sudah bertunas, bagaimana terjadi dia tidak tahu apa-apa, maka kita simpulkan, ada satu faktor lagi. Penentu pertumbuhan untuk proses menuju kerajaan Allah. Faktor itu saya sebut dengan faktor X. Faktor nggak diketahui. Karena ayat 27 bilang, bagaimana terjadinya tidak diketahui orang itu. Faktor X, faktor tidak diketahui. Nah, sekarang mari kita cari tahu yang tidak diketahui ini. Apa faktor X itu? Tolong buka. 1 Korintus 3, ayat 6. 1 Korintus 3, ayat 6. Aku menanam, Apolos menyiram. Tuhan yang memberi pertumbuhan, kata Paulus. Aku menanam, Apolos menyiram. Itu kan mereka petani, mereka penabur toh. Menanam, menyiram. Tapi yang memberi pertumbuhan ada faktor X. Faktor X itu adalah Tuhan yang memberi pertumbuhan. Nah, ini kita dapat. Jadi selain upaya si petani yang menabur, menyiram, menggarap, memberi pupuk, selain juga faktor tanahnya, selain juga faktor benihnya, kepala angin nggak benihnya ini bersedia menyerap nutrisi nggak? Ada satu lagi faktor. Faktor Tuhan. Faktor Tuhan sangat-sangat menentukan pada proses pertumbuhan. Iya, ini keren nih. Saya kira Bapak Ibu demikian firman Tuhan ditafsirkan bagi kita. Nah, sekarang bagaimana kita bawa dalam firman Tuhan dalam kehidupan sehari-hari? Bagaikan firman Tuhan, demikianlah pertanyaan, apakah benih itu bertumbuh? Bagaikan firman yang ditabur, apakah orang itu mengalami pertumbuhan? Bagaikan nasihat, bagaikan pemberian, demikianlah pemeliharaan, pemupukan, pengairan, penggemburan. Memberi teladan, membuat suasana nyaman, itu suatu proses supaya terjadi pertumbuhan. Pertanyaannya, apakah bertumbuh atau tidak? Berapa banyak di antara saudara yang kemudian kecewa? Sia-sia saya layani. Sia-sia saya beri teladan. Nasihat sudah begitu banyak. Sampai saya akhirnya harus diam, gak bikin apa-apa lagi. Karena sudah gak tahu mau ngomong apa. Tapi orangnya gak begitu berubah. Orangnya tidak menunjukkan perubahan signifikan. Seakan tidak mengalami pertumbuhan. Iya. Kurang apa firman sudah ditabur untuknya. Tapi dia tidak mengalami pertumbuhan. Saya mau katakan yang poin pertama tadi. Proses. Tidak ada yang instan Bapak Ibu. Tidak ada yang instan. Semuanya butuh proses. Saudara harus bersabar untuk menanti sampai kemudian dari saudara tanam itu pohon dan akhirnya berbuah itu mangga. Berapa lama itu? Dan tiap tahun dia berbuah. Di sekitar bulan Desember setahu saya. November, Desember. Yang saya mau katakan adalah kesabaran. Menanti
proses pertumbuhan. Dan sebagai penabur, sebagai orang tua, sebagai guru, sebagai siapa lagi yang memberi nasihat, karena menabur itu sama dengan mendidik. Sama, rupa-rupa benih pengetahuan dikasih. Sama, rupa-rupa nasihat diberi. Maka siapapun saudara yang berharap anak-anakku mengalami perubahan, suamiku, istriku, umat Tuhan ini, dan seterusnya. Saudara harus yakin. Saudara harus yakin. Seperti petani yakin bahwa benih akan bertumbuh. Begitu. Saudara harus optimis. Optimis bahwa semua akan jadi. Semua akan bertumbuh. Harus begitu prinsipnya. Tapi saudara harus realistis. Yaitu semua butuh proses. Butuh proses. Optimis bertumbuh, realistis untuk mengakui itu suatu proses. Realistis yang kedua, ada loh benih yang gagal tumbuh. Ada, bukan enggak. Sehingga akan sampai pada titik saya sudah melakukan secara maksimal. Dan ternyata tidak ada perubahan. Bagian saya sudah kerjakan. Sudah, sampai di situ karena sudah pakai realistis. Proses harus jalan. Realistis kedua, ternyata ada benih juga yang gak bisa tumbuh. Jangan kecewa, itu bagian dari proses kerajaan Allah. Proses kerajaan Allah. Yang kedua saya mau katakan kepada saudara, firman bertumbuh atau tidak juga sangat tergantung pada pribadi yang mau berproses dan menyerap nutrisi ini. Nutrisi ini diserap atau tidak, gemburnya, tanah yang benar-benar subur dia manfaatkan enggak? Kan ada tuh pohon yang tidak berbuah yang Tuhan Yesus tebang kan? Pohon apa ya? Pohon ara atau pohon apa yang ditanam di kebun anggur. Sementara kebun anggur itu sangat manja tuh. Nah dia ada di pohon itu. Pohon apa ya itu? Di perumpamaan itu. Ditebang. Padahal apa? Fasilitasnya fasilitas eksklusif. Apa itu? Kebun anggur fasilitasnya. Nggak bertumbuh, dipotong. Pohon ara kalau enggak. Di tengah pohon anggur, nggak tahu saya. Lupa saya. Penting Bapak Ibu, saya mau katakan. Juga tergantung pada pohon itu. Pada buah, pada benih itu. Pada pribadi orang itu. Mau nggak dia serap nutrisinya. Dan mau nggak dia bertumbuh. Kalau enggak. Ini juga satu bagian realita proses kerajaan Allah. Yang ketiga juga tidak kalah penting. Tergantung pada semangat si penabur. Iya tak? Makanya ketika saudara mendengarkan firman misalnya, dan yang sudah lakukan di gereja, saya selalu berkata, barang siapa, kapan hari saya bikin status itu, barang siapa yang pada hari Sabtu tidak mendoakan seorang pengkhotbah, dia tidak berhak mengeluh terhadap khotbahnya di hari Minggu. Loh, umat wajib mendoakan si penabur, biar dia diberi hikmat menyampaikan firman Tuhan, diberi semangat untuk menyampaikan firman Tuhan. Tapi juga si penabur harus sadar bahwa dia harus maksimal kalau ingin panen, karena dia adalah pekerjanya, yang pemilik ladangnya adalah Tuhan. Ternyata faktor yang penabur juga sangat penting. Selain kemudian faktor benih yang mau bertumbuh atau tidak. Terakhir saya mau bilang begini. Ketika sudah maksimal, semua sudah diupayakan, berbagai faktor ini sudah jempolan, maka yang harus dibuat oleh saudara, memohon kepada faktor X agar dia berkenan memberi pertumbuhan pada proses kerajaan Allah. Begitu. Anak ini susah diatur, tidak ada perubahan, tidak terlihat perubahan. Bagaimana? Semua saya sudah kerjakan. Saudara lupa, ada satu faktor, namanya faktor X. Tikang lutut, sembayang, minta Tuhan campur tangan. Karena di atas segala faktor yang saya katakan tadi, yang sangat menentukan pertumbuhan, kata Paulus, adalah Tuhan. Saudara butuh Tuhan untuk membiarkan dan memungkinkan firman itu bertumbuh, pengajaran itu bertumbuh, nasihat itu bertumbuh, orang-orang mengalami perubahan, pertumbuhan iman ke arah yang positif. Faktor X, yaitu faktor Tuhan, adalah faktor yang sangat menentukan. Selamat berproses dalam proses kerajaan Allah. Tugas saudara masing-masing, kerjakanlah.
Dan percayalah, faktor X juga saudara butuhkan. Tuhan berkati Bapak Ibu. Haleluya. Amin.